bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih kalau sebentar lagi kami akan memulai ibadah untuk memuliakan nama-Mu. Kiranya kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Bapak, kami berkati, kami menyertai dari awal pertengahan hingga pada kami mengakhiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus, kami berdoa dan beribadah. Mari kita angkat satu lagu pujian Bapak Mu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah takut, tak usah
Haleluya, 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 haleluya,
bangsa kasih Tuhan. Selamatkanlah, berkati gerejamu ya Bapa, berkati gerejamu Yesus. Haleluya. Bentar, pegang tangan. Barala 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 barala. Barala 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 barala. Barala 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 barala. Barala papa pata garala. Barala papa. Sebentar lagi kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami akan bersorak-sorai meninggikan nama-Mu Bapa. Kiranya Kau sertai kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang teman Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama melompat bagi Tuhan, bersorak-sorai, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu mengalir di waktu kasihnya seperti sungai hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai hatiku, mengalir di waktu, mengalir di waktu. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Katakan sayang, sayang, sayang. Sayang, 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 aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 si Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, glory, sang Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Kita akan satu lagi pujian. Saya yakin semua Tuhan masih semangat. Amin. Kita akan satu lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Kasih-Mu tiada bersuara. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Apa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Jangan dulu Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapak terima kasih kalau Engkau telah
Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya apa yang diberitakan firman-Mu bisa bertumbuh dan berbuah dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, terima kasih kami berdoa dan ucap syukur pada Tuhan. Amin. Firman-Mu ini siapapun yang melihat mendengar boleh diberkati ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk sama-sama. Salam di nama Tuhan. Ya. Yang mengikuti tayangan ya live di GSG, ya saya sambut salam. Biarpun jarak fisik kita berjauhan, namun hati kita untuk memuji, menyembah dan mendengarkan firman Tuhan ya tetap dekat. Amin. Yang percaya semua katakan amin. Oke, kita sama-sama belajar firman Tuhan, masuk firman Tuhan. Yang saya ambil sama ini dengan ibadah-ibadah di rumah-rumah, yaitu temanya dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11 ya. Berjaga-jaga. Yang bawa Alkitab boleh sama-sama dibuka. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan.
Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Sampai di situ dulu, nanti kita lanjutkan. Ya, berjaga-jaga itu di masa-masa, di zaman yang kurang menentu, kita boleh berencana banyak program. Ya, seperti di BGSD banyak program, tanggal 25 rencana retreat, tapi gagal. Dan mungkin saudara punya program, ada yang nikah, ada yang macam-macam, ya, ada yang pesta, ada yang pergi ke luar negeri, ya, gagal. Kenapa, saudara? Karena rancangan manusia boleh gagal, tetapi Tuhan, rancangan Tuhan mendatangkan damai sejahtera. Amin. Ya, rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Jadi di ayat 1 sampai ayat 5, di Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11 mengatakan, jangan anggap sepele. Ya, ini Tuhan katakan, jangan anggap sepele nasihat, tuntunan atau firman Tuhan itu sendiri. Jangan anggap sepele peraturan pemerintah, disuruh ke rumah, ya udah di rumah saja. Jangan anggap sepele, ya, apa yang sudah disepakati. Karena kalau kita menganggap sepele, banyak orang tersandung jatuh karena apa? Karena sepele, batunya kecil, kerikilnya kecil, cuman sikitnya, cuman kecilnya, kok bisa jatuh ya? Karena menganggap sepele. Jadi hati-hati, ya, jangan menganggap sepele. Banyak orang, ya, mungkin menganggap enteng, ya, sok tahu, sok pintar, kurang hati-hati, ya, kurang peduli, ya. Sedangkan yang hati-hati aja, yang hati-hati, yang sangat hati-hati bisa jatuh. Udah hati-hati itu, apalagi kurang hati-hati, sepele, menyepelekan firman Tuhan. Ya. Contoh, ya, renungkan firman Tuhan siang dan malam, maka kamu akan dibuat berhasil dan beruntung. Ya, Yesus 1, ya, 5:1. Tapi karena manusia menganggap sepele, ya, sehingga tidak pernah membaca Alkitab. Apalagi merenungkan, apa yang direnungkan, baca aja nggak pernah. Nah ini. Yang kedua, ya, yang pertama jangan anggap sepele. Yang kedua, kita baca ayat 5 sampai ayat 7 sama-sama. Ayat 5 sampai ayat 7. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sabar. Ayat 7. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam, ya. Nah ini di ayat 5 sampai ayat 7 dikatakan kita diminta sadar diri, yaitu bertobat. Katakan sadar, katakan aku mau bertobat. Amin, saudara. Dengan sadar, ya. Kenapa kita sadar? Kita makhluk yang lemah. Kita makhluk yang terbatas, lemah. Kita perlu pertolongan Tuhan, ya. Terbatas tanpa ada orang lain. Contohnya,
yang mengidap sakit penyakit, kita perlu perawat, betul? Perlu dokter, betul? Ya, kita sangat terbatas. Ya. Sadar, karena makhluk kita adalah makhluk sosial, tidak bisa sendiri. Ya. Jadi, mari sama-sama, jangan kita merasa kuat, ya. Jangan kita merasa hebat, jangan kita merasa suci, jangan kita merasa benar sendiri. Ya. Tapi lebih baik kita sadar, siapakah aku ini, Tuhan? Amin. Ya. Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah? Kau tidak bisa memuji Tuhan di gereja karena peraturan pemerintah kita harus taati. Tuhan ada di mana-mana, ada di kamarmu, ada di rumahmu. Ayo, mulai waktunya. Mulai waktunya di rumah-rumah ada pujian. Mulai waktunya di rumah-rumah suami-suami belajar berkhotbah. Mulai waktunya rumah tangga belajar firman Tuhan. Mulai waktunya ini rumah tangga memuji, menyembah Tuhan. Kenapa? Karena kita dipaksa untuk tinggal di rumah. Kita dipaksa untuk diam di rumah. Kita dipaksa untuk berdoa di rumah. Kita dipaksa untuk beribadah di rumah. Kita dipaksa untuk bekerja di rumah. Kita dipaksa untuk melakukan sesuatu yang positif di rumah. Yang ketiga, ya, berjaga-jaga. Yang ketiga, yang pertama tadi jangan anggap sepele, ya. Yang kedua, sadar kita makhluk lemah, ya. Kita perlu Tuhan, perlu orang lain. Kita harus bertobat. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayat 8 sampai 10 kita baca. 8 sampai 10. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan bertopongkan pengharapan keselamatan. 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan. Ayat 10 sama-sama. Yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu, mari kita lihat. Jangan berjaga-jaga, jangan anggap sepele sesuatu. Yang kedua, sadar dan bertobat, kita makhluk lemah. Yang ketiga, Allah di ayat 9 sampai 10. Allah tidak menetapkan kita ditimpa murka. Katakan amin. Ya. Di ayat berapa tadi? Ya. Di situ dikatakan ayat 8 sampai 10, ya. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, ya, di ayat 9, ya. Allah tidak menetapkan kita ditimpa murka, tetapi beroleh keselamatan. Oleh sebab itu, pakailah yang pertama apa? Iman. Yang kedua apa? Kasih. Adakah imanmu di bumi? Adakah imanmu saat goncangan? Adakah imanmu saat kelimpahan? Adakah imanmu saat engkau lagi galau? Kata nenek, ya. Adakah pengharapan kepada Tuhan? Ya. Ketika engkau memiliki pengharapan sekecil apapun, maka di situ ada berkat. Katakan amin. Ketika engkau punya iman sekecil apapun, sebesar biji sesawi sekalipun, engkau bisa mengundangkan Tuhan.
Ketika engkau punya kasih, maka engkau bisa melihat sekelilingmu. Di kesempatan ini, ya, saya dapat kiriman tulisan dari pastor, saya sebutkan, ya, disuruh puasa 1 hari. Itu kalau engkau 1 hari makannya 3 kali, mulai hari ini makannya 2 kali. Yang satu kali saudara kasihkan kepada mereka yang kelaparan. Kalau 1 hari engkau makannya 4 kali, saudara makanlah 3 kali. Yang 1 kali bagikan kepada mereka yang tidak punya makanan. Ya, kita lihat, wah, disuruh di rumah saja, tapi mereka tidak mau di rumah. Aku mau pulang kampung. Alasan apa? Karena ekonomi, tidak bisa kerja. Saudara, ini yang perlu kita mulai, ada kasih. Walaupun cuma 1 bungkus nasi, 1 piring nasi engkau bagikan, itu sudah kasih Kristus ada di dalam dirimu. Nah, setuju katakan amin. Ya. Engkau peduli sama seseorang, gak harus miliaran, gak harus jutaan, tapi berapapun yang kita bisa berbagi. Ya. Ini yang diajarkan oleh Tuhan. Ya. Jadi mari sama-sama, ya, pakailah iman, pakailah kasih, berharaplah pada Tuhan. Itu yang ketiga. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir, ya, di ayat 11, mari sama-sama kita membuka dan membacanya. 1 Tesalonika 5 ayat yang 11. 1, 2, 3. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ya. Yang keempat ini adalah di ayat 11, nasihatilah seorang akan yang lain. Mungkin, ya, saya melihat juga video, ya, polisi memukul pakai rotan. Ya, ini kayaknya orang India. Pakai rotan, pukul. Kenapa, saudara? Karena disuruh di rumah keluyuran. Iya, masuk kembali ke rumah. Ya, sangat luar biasa. Jadi mari kita nasihatin teman-teman kita yang sedikit jugul, ya saudara, yang sedikit, ya, tidak ngikutin peraturan. Ya. Nasihatilah seorang akan yang lain yang tidak mau berdoa, yang tidak mau beribadah di rumah. Nasihatinlah, ya, saudara-saudaramu, bapak ada di rumah tapi TV, itu salah. Di rumah disuruh baca kitab, di rumah disuruh belajar, di rumah disuruh berdoa, di rumah disuruh apalagi ibadah. Emang gak boleh nonton TV? Boleh, siapa bilang gak boleh? Tetapi sudahkah engkau beribadah di rumah? Sudahkah engkau membaca firman Tuhan di rumah? Sudahkah engkau berdoa di rumah? Ayo kita saling membangun, saling nasihati. Amin. Ya. Jadi saya simpulkan bahwa firman Tuhan hari ini berjaga-jaga, jangan anggap sepele. Yang kedua, sadar dan bertobat kita masuk rumah. Yang ketiga, ya, pakai iman, kasih dan